Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setoran hadis. Hari ini hadis yang pertama dulu ya. Karena hadis yang kedua lumayan panjang. Jadi yang disetorkan hadis yang pertama. Kemarin kan kalian sudah pada hafal. Dan Ana minta kalian beberapa orang mengulanginya lagi. Yang Ana sebutkan namanya, tolong dibacakan hadisnya secara hafalan ya, dengan menutup matanya. Kalau tidak bisa, maka nilainya Ana kurangi. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Mumtaz. Masya Allah. Masih di hadis pertama ya. Dan minggu depan, Selasa depan, kalian harus sudah hafal hadis yang kedua ya. Selasa depan, ingat, Selasa depan harus sudah hafal hadis yang kedua. Ana bacakan dulu hadis yang kedua ya, biar antum mendengarkan dulu hadisnya. Nanti kalau ada yang tidak hafal, Ana kurangi nilainya ya. Ana bacakan dulu 2 kali hadisnya. Setelah itu kalian hafali buat kalian setorkan Selasa depan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان
ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Itu hadisnya ya. Kalian hafalkan buat Selasa depan. Ana acak namanya untuk membacakan. Bisa jadi yang membaca hari ini juga akan membaca minggu depan. Siapa yang tidak hafal, ana kurangi nilainya. Ya. Ana bacakan sekali lagi. Ya. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه Muslim. Hadisnya panjang, tapi isinya tentang rukun iman dan rukun Islam. Ya. Kalian sudah hafal, ya. Rukun Islam itu sudah hafal, rukun iman juga sudah hafal. Jadi mudah bagi kalian untuk menghafalkan hadis ini walaupun panjang, ya. Karena kalian sudah hafal rukun Islam dan rukun iman, ya. Kecuali yang belum hafal rukun Islam dan rukun iman. Ya. Jadi walaupun panjang, mudah bagi kalian insya Allah untuk menghafalnya. Jadi Selasa depan Anda minta sebagian kalian untuk membacakan hadis ini dengan cara menutup mata, ya, atau dengan cara hafalan. Ya. Ya. Kita lanjutkan pelajaran kita di hadis yang pertama. Ya. Masih hadis yang pertama. Yaitu hadis tentang niat dan hijrah. Ya. Ana bacakan dulu hadisnya yang pertama kemarin. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan dibalas, akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka betul hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya.
Dan siapa yang berhijrah untuk dunia yang dia inginkan atau perempuan yang dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan hijrah tersebut. Ya. Di sini ada beberapa poin yang ingin kita bahas lagi tentang hadis ini, ya. Yaitu di hadis ini menyinggung tentang yang namanya niat. Ya. Dan niat itu dalam segi bahasa al-qasdu. Ya. Jadi an-niyatu dalam segi bahasa Arab diartikan al-qasdu, tujuan. Tujuan dalam mengerjakan sesuatu. Ya. Dan secara syariat adalah niat itu apa? Al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ila Allah Ta'ala wa mahalluha al-qalbu fahiya amalun qalbiyun wa la ta'alluqa lil jawarihi biha. Ya. Secara syariat niat itu adalah azam atau keinginan kuat untuk melakukan ibadah karena mendekatkan diri kepada Allah, dan tempatnya di hati. Jadi tempat niat itu di mana? Di hati. Fahiya amalun qalbi. Dan niat itu adalah perbuatan hati. Wala ta'alluqa lil jawarihi biha. Tidak ada hubungannya dengan anggota badan dengan niat tersebut. Ya. Jadi niat itu adalah keinginan kuat untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau ada keinginan untuk melakukan sesuatu, maka itulah yang dinamakan niat. Maka tidak mungkin, ya, seseorang yang melakukan sesuatu dalam keadaan sadar lalu dia katakan dia tidak berniat. Ini tidak mungkin. Kecuali sesuatu yang dia lakukan tanpa sengaja, ya. Maka itu perbuatan tanpa niat, kita katakan tanpa niat karena tidak sengaja. Tapi kalau orang melakukan dengan sengaja, dengan keadaan sadar, maka tidak mungkin dia melakukan sesuatu itu tanpa niat. Orang yang mau sholat, dari berwudu, pergi ke masjid, menghamparkan sejadah, menghadapkan kiblat, berdiri, mengucap takbir, mustahil orang tersebut sholatnya tanpa niat. Ya. Maka kalau ada orang yang pergi ke masjid, berdiri menghadap kiblat, lalu dia mengucap Allahu Akbar, dia lakukan itu dengan sadar, lalu dia ulang-ulangi takbirnya, kata dia, takbir saya pertama tadi tidak sah karena saya belum berniat, maka kita katakan kamu bohong. Itu hanya was-was setan. Kamu telah digoda oleh setan. Setan membisiki kepada kamu bahwasanya kamu itu belum berniat, sehingga dia mengulang-ulang takbirnya. Ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ulangi lagi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Diulangi terus. Dia katakan dia belum berniat. Ya. Kenapa dia mengulangi takbir? Kata dia, niatnya belum mantap. Ini salah. Ya. Justru dengan kamu menghadap kiblat, kamu mengangkatkan tangan dan mengucap takbir, justru di sana pasti ada niat kamu untuk melakukan sholat. Tidak mungkin kamu menggerakkan tanganmu, mengucapkan Allahu Akbar. Tidak mungkin kamu berniat niat yang lain. Pasti niat kamu ingin melakukan sholat. Ya. Jadi kalau ada orang yang capek-capek menanamkan niat di dalam dirinya, sehingga dia was-was dalam sholatnya, ya, berulang-ulang dia mengucapkan takbir, ya, maka ini kita katakan sudah terperangkap
oleh setan. Setan ingin merusak ibadahnya, ya. Dia ini ahli ibadah, dia rajin ke masjid. Setan tidak bisa menggoda dia untuk melakukan kemaksiatan yang lain. Maka setan berusaha untuk merusak ibadah yang dia lakukan dengan membisiki, mewaswasi, ya. Kamu belum berniat, niat kamu tidak mantap, niat kamu tidak sah. Jadi itu hanyalah was-was dari setan, ya. Tinggalkan semua itu, ya. Justru dengan kita berdiri di masjid, menghadap kiblat, mengucap takbir, justru itulah sudah termasuk dari niat kita. Dan itulah bukti dari niat apa yang kita niatkan di dalam hati kita, ya. Makanya pekerjaan yang paling mudah itu adalah menanamkan niat. Pekerjaan yang mudah adalah menanamkan niat. Dan mustahil seseorang berlepas dari niatnya kalau pekerjaan itu dia lakukan dalam keadaan sadar dan ingin memang tujuan dia untuk mengerjakan tersebut. Mustahil dia mengerjakan tersebut tanpa niat. Makanya kata Ibnu Qayyim, ya, orang yang sudah menghadap kiblat, ya, sudah berdiri mengucap takbir, lalu dia katakan dia belum berniat, maka kata Ibnu Qayyim orang ini seperti orang gila. Orang ini seperti orang gila. Karena dia sudah berdiri menghadap kiblat, mengucap takbir, lalu dia katakan dia tidak berniat. Ini kan orang gila. Jangankan dia, orang lain aja tahu dia itu ingin sholat. Ya kan? Coba kalau ada orang ke masjid, dia ini bukan orang gila, dia ini bukan lagi ngigo, ya. Dia tidak tidur, pakaiannya rapi, habis berwudu, dia pergi ke masjid, dia menghamparkan sajadah, menghadap kiblat, mengangkat tangan, mengucap takbir. Kita saja tahu dia itu ingin sholat. Lalu bagaimana kok bisa dia sendiri bingung, dia sendiri ragu kalau dia itu ingin sholat atau niat sholatnya tidak mantap, ya. Maka betul kata Ibnu Qayyim orang yang seperti ini, ya, seperti orang yang gila, ya. Orang lain saja tahu dengan niatnya, kok dia bisa bingung dengan niatnya sendiri, ya. Wa mahalluha al-qalbu. Tempat niat itu di hati, ya. Tempat niat itu di hati. Sehingga kita tidak bisa menebak niat orang lain. Apakah dia ikhlas atau tidak? Tidak boleh kita menebak-nebak. Kita hanya bisa berhusnudzon terhadap orang tersebut, ya. Kalau ada misalnya ustadz ceramah, ya, tidak boleh kita mengatakan ustadz itu tidak ikhlas. Dia ceramah hanya mencari jamaah, ya. Atau ada orang sholat di masjid, kita katakan orang itu sholat tidak ikhlas. Nggak boleh. Karena yang namanya keikhlasan itu niat. Dan niat tempatnya di hati. Seseorang tidak boleh suudzon dengan orang lain. Hanya karena sesuatu yang nampak, ya. Dan perkara tersebut adalah perkara hati, ya. Tidak boleh kita katakan orang itu tidak ikhlas, ya. Kita hanya bisa berhusnudzon dan tidak boleh bersuudzon, ya. Kita berprasangka baik saja, ya. Karena perkara hati hanya Allah yang tahu, dan setelahnya itu adalah pelakunya yang tahu tentang dirinya, ya. Adapun kita, ya, tidak boleh kita mengatakan orang lain tidak ikhlas, ya, dalam mengajar, tidak ikhlas dalam beribadah, ya. Karena itu cuma menebak-nebak saja, ya. Maka tidak boleh kita katakan seperti itu, ya. Maka kalau ada orang, kita melihat orang yang ibadah, ya, kita husnuzon saja, dia ikhlas dalam ibadahnya, ya. Kalau ada orang yang berdakwah, maka kita katakan dia ikhlas dalam dakwahnya, ya. Tidak boleh kita
berprasangka buruk terhadap orang tersebut karena perkara hati antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Adapun kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap hati kita sendiri ya dan perbuatan kita. Dan dalam ibadah itu tidak perlu kita lapaskan niat. Melapaskan niat dalam ibadah itu tidak perlu. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Ini tidak perlu, tidak usah. Kenapa? Karena Allah tahu tentang niat kita. Allah tahu apa yang ada di hati kita. Kalau urusannya urusan ibadah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu dilafazkan. Maka kalau ada kalian yang sholat masih pakai usolli, pakai dengan melafazkan niat, maka sudah ya. Jangan kalian lakukan itu. Kenapa? Pertama, karena itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi. Tidak pernah disuruh oleh Nabi. Para sahabat juga begitu. Tidak pernah mempraktekkannya. Para sahabat tidak pernah mengajarkannya. Para sahabat tidak pernah menyuruhnya. Dan juga itu masalah hati, yang mana Allah Ta'ala maha tahu tentang hati dan niat kita. Ya. Memang niat itu adalah rukun dalam ibadah. Ya. Niat itu rukun dalam ibadah, namun melafazkannya itu tidak ada tuntunannya. Ya. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi seperti itu. Masalah yang lain juga adalah tentang hijrah ya. Karena hadis ini menyinggung tentang hijrah ya. Maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya sedikit menerangkan tentang hijrah ya. Apa itu hijrah? Hijrah itu adalah berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Atau hijrah menurut agama adalah berpindah dari tempat yang banyak kekufurannya, banyak kesyirikannya, ke tempat yang bisa menjalankan syariat. Ya. Atau seseorang yang tidak bisa menjalankan syariat di tempat tertentu, tidak bisa memakai hijab bagi perempuannya, tidak bisa sholat, tidak bisa berjamaah, sholat Jumat, dia pindah ke tempat yang dia bisa mengamalkan syariat, maka ini dinamakan hijrah. Ya. Lalu pertanyaannya, ya, apa hukumnya hijrah? Berpindah tempat dari ke tempat yang lain, apa hukumnya? Ya. Maka jawabannya tergantung keadaan orang yang berhijrah. Ya. Jawabannya adalah tergantung orang yang berhijrah. Kalau dia tinggal di negara kafir, yang mana di situ tidak boleh memakai hijab bagi perempuannya, yang mana di situ tidak boleh ada sholat berjamaah, tidak boleh ada sholat Jumat, kaum muslimin ditindas, maka hukum hijrah bagi mereka yang seperti ini, kalau mereka mampu, hukumnya wajib. Jadi hijrah hukumnya wajib apabila seseorang sudah tidak bisa mengamalkan syariat atau mengamalkan kewajiban-kewajiban agamanya di tempat tersebut. Maka dia wajib berhijrah ke tempat yang dia bisa mengamalkan syariat Islam. Ya, seperti itu. Seperti ini, masalah yang seperti ini hukumnya adalah wajib. Ya. Yang kedua, hukumnya sunnah. Hijrah hukumnya sunnah kapan? Ketika dia sebenarnya masih bisa menjalankan syariat Islam,
dia masih perempuannya masih boleh berhijab di tempat tersebut, laki-lakinya masih boleh ke masjid, masih boleh sholat berjamaah dan Jumat, ya. Namun di tempat itu sangat rawan kerusakan akhlak. Ya. Misalnya di tempat tersebut banyak pergaulan bebas. Ya. Di tempat tersebut ya, banyak orang yang minum minuman keras atau minum obat-obat terlarang, ya. Atau di tempat tersebut banyak kemaksiatannya, ya. Maka orang-orang seperti ini ya, disunahkan bagi dia untuk berhijrah, ya. Sunnah bagi dia untuk berhijrah ke tempat yang lebih aman, yang lebih baik lingkungannya, ya. Karena lingkungan itu akan berpengaruh terhadap dirinya dan keluarganya, ya. Kalau dia bisa menjaga dirinya, ya, tidak pasti, ya, keluarganya bisa terjaga dari lingkungan yang tidak baik tersebut, ya. Maka dia dianjurkan untuk berhijrah dari tempat tersebut, ya, untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di tempat tersebut, ya, menuju tempat yang lebih aman, ya, yang lebih baik, ya, untuk dirinya dan keluarganya, ya. Maka yang seperti ini hukumnya sunnah, ya. Lalu bagaimana sebaliknya? Ya. Apa hukumnya berpindah tempat dari negara Islam ke negara kafir? Kita katakan hukumnya tidak boleh. Ya. Berpindah tempat dari negara Islam ke negara kafir hukumnya haram. Baik berpindahnya itu selama-lamanya atau berpindah untuk sementara saja. Ya. Maka tidak boleh. Berpindah untuk sementara bagaimana? Ya. Ke negara kafir hanya karena untuk liburan, ya. Hanya karena untuk rekreasi. Ya. Ini tidak boleh. Ya. Orang liburan ke Singapura, liburan ke Amerika, liburan ke Eropa itu tidak boleh. Ya. Kalau hanya untuk hiburan dan liburan, maka tidak boleh kita memasuki negara-negara kafir. Kapan dibolehkan kita orang Indonesia yang tinggal di negara Muslim, kapan dibolehkan kita memasuki negara kafir? Itu kita dibolehkan dengan dua syarat. Kita dibolehkan memasuki negara kafir dengan dua syarat. Yang pertama, agama kita harus kuat. Agama kita, baik ilmu agamanya atau pondasi agama dalam diri kita itu harus kuat. Karena bisa jadi, ya, ketika kita memasuki negara kafir, ya, kita akan terpengaruh dengan suasana yang ada di sana. Sebagaimana kita tahu kan, negara kafir itu mereka tidak memperhatikan aurat, pergaulan bebas, makanan juga tidak diperhatikan, yang mana yang boleh dimakan, yang mana tidak boleh dimakan. Maka di sini perlu agama yang kuat, ilmu agama, mengetahui halal yang haram, pondasi agama pada diri kita, keimanan dan ketakwaan kita harus kuat. Kalau tidak kuat, apalagi ilmunya tidak ada, bisa jadi kita akan sembarangan makan di negara kafir, ya. Tidak peduli halal dan haram, daging apa, daging binatang apa, tidak peduli. Yang penting makan enak. Ini orang yang tidak berilmu, ya, bahaya. Atau orang yang ketakwaannya kurang, ya, keimanannya kurang, maka dia akan matanya tidak terjaga, ya, ketika memasuki negara-negara kafir, ya. Orang buka aurat, dia malah menikmati aurat orang lain, ya. Maka syarat yang pertama, kalau mau ke negara kafir, masuk ke negara kafir, ke Singapura, Amerika, Eropa dan lain-lain, yang pertama harus kita miliki apa? Ilmu agama yang kuat,
atau ketakwaan dan keimanan yang kuat. Artinya agama harus kuat. Syarat yang kedua adalah memang kita membutuhkan. Memang ada keperluan untuk masuk ke negara kafir tersebut. Ya. Seperti apa? Berobat, ya, atau mengkaji ilmu dunia, ya, bukan ilmu agama, ya, penelitian, ya, atau pekerjaan yang tidak boleh ditinggalkan, ya, misalnya tugas negara, ya, negara menugaskan kita untuk ke Amerika, ya, mengirimkan surat misalnya, atau kita ditugaskan untuk penelitian, ya, di Singapura dan lain-lain, maka ini memang ada keperluan, ya, maka dibolehkan. Kalau tidak ada keperluan, hanya ingin liburan dan hiburan, maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau ada keperluan seperti berobat, ya, karena di Indonesia mungkin dokter ahlinya tidak ada, satu-satunya dokter ahlinya ada di Amerika atau di Singapura, ya, maka boleh dia ke Amerika, ke Singapura untuk berobat karena dia memang membutuhkan atau berhajat, ya, untuk memasuki negara kafir, ya. Namun kalau dia tidak mempunyai hajat, mempunyai keperluan, maka tidak dibolehkan, ya. Dia kembali ke hukum asal, yaitu berpindah dari negara muslim ke negara kafir, baik sementara apalagi selama-lamanya, maka itu diharamkan, ya, kecuali dengan dua syarat yang kita sebutkan tadi, ya. Maka kalau ada keluarga atau kalian, ya, kalau lagi liburan jangan ke tempat-tempat yang seperti itu, ya. Jangan malah memasuki negara-negara kafir, ya, karena tidak aman bagi agama kalian, ya. Kalau ada keluarga kalian, ya, dinasehati, ya, kalau mau liburan cukup di Indonesia saja. Atau liburan ngapain ke negara-negara kafir, ya. Sekalian saja liburannya ke Saudi Arabia, ya. Bisa umroh, ya, beribadah di dua masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya. Ngapain kalian memilih negara-negara kafir sebagai tempat liburan, ya. Hiburan kita itu ibadah, ya. Jadi kalau liburan, alangkah baiknya kalian ke negara Arab Saudi untuk melaksanakan umroh, ya, memperbanyak ibadah di dua masjid, Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi, ya. Jangan malah pergi menghamburkan uang, membuang-buang uang, dan malah memperbanyak dosa dengan liburan atau mencari hiburan di negara-negara kafir, ya. Mending uangnya disedekahkan, ya, dibagi-bagikan kepada fakir miskin, anak yatim, ya. Itu lebih bermanfaat daripada kita hanya menggunakannya untuk hiburan, ya, yang itu adalah kenikmatan yang sementara saja, ya. Padahal kenikmatan selama-lamanya itu ketika uang kita itu kita tanam, ya, kita kirim ke surga untuk kita nikmati nanti di dalam surga, ya. Ya, 2 menit lagi waktunya habis, ya. Kalau ada pertanyaan silahkan, ya. Dan minggu depan kita memasuki pembahasan hadis yang kedua, ya. Kalian harus hafal hadis itu, ya, sebelum kita memulai pelajaran hadis yang kedua tersebut, ya. Ya, waktunya habis. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.